Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Terima kasih Tuhan, karena Engkau kuat, karena Engkau berkuasa, kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatunya ada dalam berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Sama-sama yang percaya, sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Saudara berikan salam kepada saudara sebelah kiri kanan kita, sambil kita katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus ajaib dalam kehidupanmu, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus baik dalam kehidupanmu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak untuk menerima segala pujian. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Silakan duduk saudara dalam hadirat Tuhan.
Haleluya, soraklah haleluya, sebab Dia Allah yang telah berperang bagi kita. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sebab hanya Engkau yang terindah di dalam kehidupan kami Tuhan. Dari dalam dasar hati kami mau katakan Engkaulah yang terindah di dalam kehidupan kami Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Kau cintakan lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada luput tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah Tuhan, terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya
mau bangkit berdiri, kita sambut kebenaran firman Tuhan. Tiada lutut tak bertelur, menyembah Yesus ku sembahkan, ku sembah Kau ya Allahku. Namamu selalu semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus ku sembah Kau, ya Allahku. Pada hambanya namamu selalu tiada lutut tak bertelur, menyembah Yesus Tuhan ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku. Engkaulah Yesus, oh Engkaulah Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, karena Engkau memberikan kami kesempatan pada hari ini untuk bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah online. Mengucap syukur karena Engkau memelihara kami selama seminggu ini, walaupun Engkau tidak menjanjikan dunia yang selalu baik, tapi Engkau berkata bahwa Engkau akan menyertai dan menjagai. Sebab kalau kami ada sampai hari ini adalah bukti bahwa Engkau menjagai dan memelihara setiap kami. Demikian juga hari ini Tuhan, ketika firman-Mu disampaikan, biar kiranya Engkau sendiri yang berkata-kata. Engkau yang paling tahu, Engkau yang paling kenal kami pribadi lepas pribadi. Dan kami percaya Tuhan, sekalipun kami datang dengan segala permasalahan kami, sekalipun permasalahan itu begitu berat, sukar, bahkan tidak mungkin sekalipun bagi kami, tapi kami percaya karena Engkau Allah, Engkau berkuasa, Engkau kenal kami, dan Engkau akan melakukannya bagi kami. Engkau lebih besar dari setiap permasalahan yang kami hadapi. Berfirmanlah Tuhan, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali. Setelah 1 minggu ini Tuhan memelihara kita, memberkati, menjaga kita. Banyak hujan bukan pada minggu-minggu ini, tapi berdoalah biar hujan itu diubah menjadi hujan berkat bagi setiap kita, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, ya berkat jasmani juga tidak ada salahnya bukan? Begitulah Tuhan akan membuat kita tetap sukacita. Dan bagi saudara-saudara yang baru pertama kali ini bergabung dengan kami di channel YouTube kami, tentunya kami sangat senang dan berharap saudara juga ikut diberkati, sukacita, bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Tetap pakai masker ya, tetap jaga jarak, cuci tangan, jangan berkerumun di tempat-tempat keramaian. Kalau nggak perlu banget, biarlah kita lebih banyak tinggal di rumah ya ibu-ibu, anak-anak juga, supaya kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID
Dan bukan itu saja, supaya kita lebih sehat, ya, patuhi protokol kesehatan untuk kita juga, untuk kita semua. Nah, pada hari ini kita akan berbicara bagaimana Rasul Petrus mengajarkan untuk selalu bersukacita dalam setiap kesulitan. Bersukacita, bergembira. Bukankah Amsal juga berkata bahwa hati yang gembira adalah obat, bukan? Nah, supaya kita sehat, kita kuat, kita sukacita, kita bisa melakukan tugas-tugas kita, dan rencana besar Tuhan bisa berlaku dalam hidup kita. Nah, mari kita awali, kita baca ayat dalam Petrus, 1 Petrus pasal yang ke-1, 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang kita baca tadi sepertinya agak aneh. Di satu sisi kita disuruh bergembira, di satu sisi dikatakan kita sedang berduka cita, seperti itu ya. Namun ada sisi baiknya, kata Rasul Petrus, karena duka cita itu hanya seketika. Seketika itu artinya tidak terus-terusan, ya. Ada awalnya, ada akhirnya, dan seketika itu menunjukkan waktu yang tidak terlalu lama menurut Petrus. Itu sebabnya dikatakan supaya kita tetap kuat, katanya bagaikan iman yang teruji seperti emas begitu. Dan yang berikutnya dikatakan ada kemuliaan, ada puji-pujian, seperti itu, bukan? Nah, Bapak, Ibu, Saudara, pencobaan itu bisa datang kepada siapa saja, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang pinterkah pendidikannya, atau yang bodoh sekalipun, itu pasti akan mengalami. Kadarnya mungkin akan berbeda-beda. Nah, itu yang namanya pencobaan. Kemudian jenisnya juga tentunya kalau kita katakan pencobaan, apapunlah yang tidak menyenangkan menurut kita, kita sebut itu ujian atau pencobaan. Bisa merupakan ujian atau pencobaan dalam kehidupan kesehatan kita, ya toh? Seperti saat ini kita masih terus harus melawan penyebaran COVID-19 itu. Ya, kita lakukan berbagai hal bersama-sama, bukan cuma kita, tetapi saudara-saudara kita, satu kota, satu negara, bahkan seluruh dunia, kita bersama-sama untuk memeranginya. Nah, seperti saat ini juga kita menghadapi wabah. Itu juga bolehlah kita katakan ujian pencobaan bagi kita. Apakah kita masih tetap bisa bersukacita walaupun keadaannya dikatakan berduka cita, begitu ya? Atau bisa juga masalah lain, misalkan keluarga, ya, masalah-masalah dalam keluarga, ya, anakmu, suamimu, istrimu, mantu, gitu kan ya, cucu, bisa juga itu merupakan permasalahan. Itu juga bolehlah kita kategorikan kalau itu tidak sesuai seperti apa yang kita harapkan, seperti yang Tuhan inginkan, itu seperti pencobaan juga. Atau bisnis juga bisa, seperti sekarang ini, bukan? Semua berkata, wah bagaimana berikutnya, tidak bisa diprediksi. Atau juga masalah pribadi, masalah kesehatan di luar wabah tadi juga bisa.
Pokoknya itu semua jenis-jenisnya. Nah, yang bisa membuat kita jadi berduka, membuat kita jadi sedih, membuat kita jadi depresi, membuat kita jadi waduh yang lebih parah lagi sampai putus asa begitu ya. Waduh gimana nih, seperti itu. Nah, Rasul Petrus hari ini bersama-sama menyampaikan kepada kita untuk kita bersama, dikatakan bahwa walaupun kita dalam keadaan berduka, dalam tanda kutip begitu ya, tapi katakan hendaklah kita tetap bersukacita. Kalau Rasul Paulus bilang lebih dahsyat lagi, dia katakan bersukacitalah senantiasa, gitu kan. Sekali lagi aku katakan bersukacita, sampai 2 kali. Artinya Rasul Paulus sangat menekankan tentang sukacita. Nah, Rasul Petrus juga rupanya di dalam sukacita itu banyak hal bisa kita lakukan. Dibanding kita berduka cita, dibanding kita bersungut-sungut, dibanding kita terus depresi, lalu kita tidak berbuat apa-apa, itu malah tidak menghasilkan apa-apa. Nah, di dalam sukacita itu kita bisa melakukan banyak hal. Nah, dan yang lebih membuat kita menjadi lebih semangat adalah Rasul Petrus katakan bahwa duka cita itu sementara, seketika. Artinya ada harapan bagi kita untuk bisa bertahan, lalu bisa melewati masa-masa itu. Apalagi yang dikatakan, nah Rasul Petrus juga katakan bahwa di dalam ujian, di dalam pencobaan yang membuat kita jadi duka cita itu, ya kita harus tetap sukacita, karena itu akan menguji dan membuktikan imanmu. Apa itu iman? Iman yaitu percaya. Iman itu percaya untuk sesuatu yang belum kita lihat. Itu adalah iman. Jadi kita berharap kita akan lewati itu, setelah itu akan lebih baik, akan lebih baik. Itu namanya iman. Nah, iman itu harus dibuktikan, harus tetap kuat, harus tetap bertahan. Dia itu semakin mengalami ujian, semakin mengalami cobaan, dia akan semakin murni, kata Rasul Petrus. Nah, kemurniannya itu bagaikan emas yang dibakar, makin murni sampai kadarnya benar-benar murni. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita selama ini? Apakah kita sudah mengalami? Pasti ya. Apakah kita sudah pernah juga sampai ngedrop, sampai hopeless, sampai kita ya udah deh, kalau begini ini terlalu berat nih, kalau yang ini aku sudah gak kuat lagi. Apakah sudah seperti itu? Ketahuilah, kalau hari ini engkau, kita, termasuk saya masih ada, itu namanya kita masih kuat. Bukan karena kita kuat, tetapi karena Allah memberi kekuatan kepada kita. Dan kalau kita masih ada sampai hari ini nih, masih napas toh. Nah, itu namanya untuk membuktikan bahwa Allah menjagai kita, bahwa Allah memelihara hidup kita. Ya toh? Masih ada tempat untuk bernaung, masih ada makanan untuk dimakan, masih ada teman-teman, masih ada keluarga, ya, itu semua adalah anugerah. Itu sebabnya itu pun sudah menandakan bahwa kita bisa melewati itu. Nah, bagi yang belum, bagi yang masih masa putus asa, ayolah kita coba bangkit, ya, perkuat iman kita, mulai berdoa. Oh, dulu aku rajin berdoa, lalu sejak COVID nih
udahlah, tidak berdoa lagi. Ayo bangun kembali mesbah, istilahnya begitu ya. Berkumpul kembali, jadwalkan kembali jam-jam doa kita, jadwalkan kembali, sisihkan waktu untuk baca firman ya. Kemudian kalau masih kurang juga ditambahi dengan puasa untuk kita bisa bersama-sama merasakan ya, mengingat bagaimana rasanya mengekang diri. Nah, kita sudah mulai lagi. Dengan begitu kita akan jadi tetap kuat, walaupun keadaannya memungkinkan untuk kita seakan-akan menderita. Kata Rasul Petrus, tidak, bergembiralah. Ya, itu adalah hebat. Kalau kita masih bisa tetap tersenyum, masih bisa menyapa, masih bisa memberkati saudara-saudara yang lain. Bukan cuma diberkati, tapi bisa jadi berkat bagi orang lain. Nah, dikatakan bergembiralah. Walaupun dalam keadaan menderita karena berbagai hal, dikatakan ingatlah, yakinlah bahwa itu cuma seketika. Sebab setelah melewati itu imanmu bagaikan emas yang sudah teruji. Oke, ya, mulai hari ini kita tinggalkan kelakuan-kelakuan kita yang minus, keadaan-keadaan kita yang melemahkan, pikiran-pikiran yang negatif kita robah. Ya, kita harus jadi kuat. Kita harus tampil sebagai pemenang, bagaikan emas yang sudah teruji dengan api, kata Rasul Petrus gitu. Jadi Rasul Petrus ini seakan-akan bilang, anak-anakku, kuatlah, tetaplah sukacita. Kalau engkau tampil sebagai emas-emas yang murni dalam imanmu, aduh, aku bersukacita. Seakan-akan Rasul Petrus itu ingin berbicara begitu kepada kita. Ayolah kita buktikan. Dan yang terakhir adalah dikatakan, setelah kita melewati itu ujian, setelah Tuhan memberikan kita kekuatan dan terbukti kita tetap bergembira, tersenyum, dan Allah bekerja, pada akhirnya pujian, kehormatan, dan kemuliaan menjadi milik kita. Kalau Rasul Paulus, dia lebih terperinci lagi dalam Roma. Apakah perlu kita baca satu ayat? Mari kita baca ya, Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima mulai ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus lebih terperinci toh. Kalau Rasul Petrus cuma bilang, ayo engkau kuat, bagaikan iman, walaupun menderita itu cuma seketika, bergembiralah gitu ya. Dan Rasul Petrus mengakhiri, dikatakan hormat, pujian, dan kemuliaan akan menjadi milik kita. Saudara tahu, itu adalah miliknya Yesus. Itu akan menjadi milik kita pada saat Yesus menyatakan kemuliaannya. Artinya kita sama, ya, keadaan iman kita terus meningkat. Seperti lagu toh, seperti Yesus, hanya itu ku minta. Nah, seperti itu. Jadi pada akhirnya, buat yang menang, buat yang bisa mengalahkan si jahat, buat yang tetap bersukacita, yang imannya sudah teruji bagaikan emas yang murni. Lalu dikatakan, segala hormat, pujian, dan kemuliaan diberikan kepada kita, buat yang menang. Jadilah pemenang, tetaplah kuat, bukan karena kita kuat, tapi Tuhan Allah dalam Yesus Kristus yang akan memberikan kita kekuatan. Mulai hari ini, besok, dan seterusnya
kita tetap kuat sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Mari bersama-sama kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau pada hari ini kami mendengar kembali nasihat dari hamba-Mu Rasul Petrus, dan memberikan kami kekuatan, memberikan kami terus untuk berjuang menghadapi kesengsaraan, ujian dan cobaan, dan dikatakan bahwa itu hanya seketika. Jadikan kami kuat dan tetap bersuka cita, bahkan bergembira, karena dengan demikian kami akan terus melangkah dengan kekuatan-Mu, dan iman yang teruji itu bagaikan emas yang dibakar semakin lama semakin murni, sampai akhirnya segala pujian, kehormatan dan kemuliaan menjadi milik kami ketika kami bersama dengan Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh umat-Mu yang saat ini bersama-sama sedang mengikuti ibadah online, dimanapun mereka berada. Tuhan, Kau melawati mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Mereka Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau menjangkau, Engkau menjamah mereka, Engkau datang dalam keluarganya, memberikan damai dan sukacita, memberikan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati usaha mata pencarian mereka. Mereka yang berdagang, berkati Tuhan barang-barang dagangan mereka. Mereka yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan, Engkau berkati tempat itu. Jadikan keberadaan mereka bagaikan garam dan terang di tempat pekerjaan mereka. Kami berdoa buat anak-anak kami yang masih sekolah, mereka yang masih kuliah. Tuhan, Kau berikan hikmat dan akal budi. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Oleh sebab itu, Engkau yang merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Jagai keluar masuk mereka ketika dalam perjalanan, jagai mereka dalam pergaulan mereka. Berkati orang tuanya, cukupi biaya-biaya pendidikan mereka. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati anak-anaknya, mantu-mantu sampai cucu-cucunya, karena Engkau berjanji akan menjaga dan memelihara kami selama kami di dalam dunia ini, sampai kami bertemu dengan Engkau. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami. Siapapun yang ikut dalam ibadah ini, kami percaya Tuhan, itu bukan satu kebetulan, tetapi memang Engkau mau memberkati saudara-saudara kami juga. Bukan cuma di tempat ini, bukan cuma di negara kami, sampai jauh di luar Indonesia sana. Tuhan, Engkau menjangkau, Engkau melihat hati yang rindu, Engkau melihat hati yang sungguh-sungguh mencari Engkau, dan Engkau adalah jawaban atas setiap permasalahan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar, menjawab dan memberkati kami. Dengan iman, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku, karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu
Meskipun di dunia ini